Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil analisis beda poster pada mata kuliah komunikasi visual. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Di sini yang pertama ada Esmeralda dengan NIM 203, Adita Belva dengan NIM 215, Mandalika dengan NIM 220, saya sendiri Shiva dengan NIM 221, dan yang terakhir ada Sakila dengan NIM 238. Next. Oke, pada slide pertama ini yaitu analisis halayak. Dilihat dari segi geografis, menurut survei KIC atau Kata Data Insight Center, menemukan pengguna internet di Indonesia cenderung belum bersikap waspada akan pentingnya hal seperti kerahasiaan data pribadi, serta masih melakukan sejumlah kebiasaan beresiko. Responden misalnya menaruh informasi pribadi seperti tanggal lahir dengan persentase 67,4%, nomor telepon dengan persentase 53,7%, dan informasi lokasi terkini dengan persentase 67,6% di media sosialnya. Lalu survei ini juga menemukan indeks literasi digital di Indonesia wilayah tengah dan timur lebih baik daripada di Indonesia wilayah barat, meliputi Pulau Jawa dan Sumatera. Terdapat juga indikasi bahwa akses internet yang semakin tersebar dan terjangkau belum diiringi dengan meningkatnya kemampuan masyarakat dalam mengolah informasi dan berpikir kritis. Survei ini menunjukkan bahwa mereka yang tinggal di kawasan perkotaan dan di Jawa yang memiliki akses internet yang mudah dan murah, cenderung lebih terpapar pada hoaks dan berbagai kebiasaan negatif dalam mencerna berita online. Jelas Mulia Amri. Oleh karena itu, peningkatan literasi digital di seluruh wilayah Indonesia menjadi penting, khususnya dalam kemampuan informasi dan literasi data. Dilihat dari segi demografis, ada sekitar 800.000 situs penyebar hoaks di Indonesia, bahkan lebih dari perharinya. Skor indeks literasi digital cenderung berkorelasi positif dengan kemampuan mengenali hoaks, usia yang lebih muda, pendidikan yang lebih tinggi, jenis kelamin laki-laki, tinggal di luar Pulau Jawa, dan penggunaan internetnya tidak terlalu intensif. Lalu, menurut Septiaji Eko Nugroho sebagai Ketua Presidium Mafindo atau Masyarakat Anti Fitnah Indonesia, ditemukan sebuah data yang diambil dari penelitian kampus Indonesia, disebutkan usia yang paling rentan itu oleh terkena berita hoaks adalah usia di atas 35 tahun. Nah, data-data tersebut beliau ambil dari penelitian kampus, yaitu kampus UGM. Banyak yang mengira selama ini berita hoaks disebarkan oleh anak-anak muda. Namun, justru peran orang tua lah yang menjadi bagian utama dalam penyebaran berita hoaks di Indonesia. Tambahnya dari Septiaji Eko Nugroho, dia berkata bahwa anak-anak muda dianggap sudah melek teknologi dan lebih pintar untuk membedakan berita hoaks dibandingkan orang tua yang lebih cepat terpancing kebenaran akibat akan berita tersebut. Yang ketiga dilihat dari segi psikografis. Dikaitkan dengan kejadian fenomena sosial yaitu panic buying di Indonesia, situasi di mana para warga Indonesia berbondong-bondong membeli keperluan dengan jumlah yang sangat besar, padahal belum tentu dibutuhkan. Dari kacamata psikologi terdapat 5 alasan mengapa panic buying saat pandemi COVID-19. Yang pertama itu pengambilan keputusan emosional, yang kedua mengalami kecemasan antisipatif, yang ketiga ketakutan menular, yang keempat gagal berdamai dengan ketidakpastian, dan yang terakhir rasa kontrol berlebihan. Selanjutnya, tujuan komunikasi akan dijelaskan oleh saya, Esmeralda, dengan NIM 203. Di sini ada mengubah pengetahuan. Yang pertama, untuk poster ini dibuat untuk memberi kesadaran kepada seluruh pengguna internet di Indonesia bahwa saat ini Indonesia marak sekali penyebaran hoaks yang pastinya memberi dampak sangat buruk atau negatif bagi kehidupan masyarakat.
Kemudian poster ini juga memiliki tujuan untuk menciptakan kehidupan Indonesia yang terbebas dari hoaks dengan mengedukasi masyarakat terkait cara mencegah hoaks agar masyarakat terhindar dari dampak negatif dengan melakukan beberapa upaya yang terdapat dalam poster. Kemudian diharapkan adanya poster ini juga membuat masyarakat Indonesia lebih pandai dalam memilah informasi dan mencapai tujuan Indonesia bebas hoaks. Kemudian ada juga mengubah sikap. Diharapkan dengan adanya poster ini masyarakat dapat menyadari bahaya dari menyebarkan suatu informasi yang belum jelas kredibilitasnya secara sembarangan, sehingga mereka berkeinginan untuk mengubah sikap mereka menjadi lebih berhati-hati, cermat dalam membaca, serta menyebarkan berita dengan mencari terlebih dahulu apakah sumber berita kredibel atau tidak, dan pastinya lebih membudayakan membaca. Kemudian, kita juga berharap masyarakat dapat benar-benar mengubah sikap mereka sesuai dengan upaya yang disebutkan. Tidak hanya, berkeinginan saja, namun juga benar-benar mau merealisasikan. Nah, selanjutnya di sini ada mengubah keperilakuan. Di sini mengubah keperilakuan, di poster kita tuh ada prinsip saring sebelum sharing, yang artinya sebelum melakukan penyebaran informasi, hendaknya kita menyaring terlebih dahulu kebenaran informasi tersebut. Nah, kami berharap masyarakat dapat berperilaku persis seperti prinsip yang ada pada poster kami. Kemudian kami berharap masyarakat dapat mengubah perilaku mereka dari yang kurang selektif atau cenderung sembarangan dalam menerima dan menyebarkan informasi menjadi lebih selektif dalam menerima maupun melakukan penyebaran informasi. Selanjutnya menetapkan saluran akan dijelaskan oleh saya, Isabelva. Untuk menetapkan saluran, kami memutuskan untuk menyajikan informasi dalam bentuk poster infografis, bukan secara langsung atau tatap muka, yang bertemakan Indonesia bebas hoax. Informasi yang ingin kami sampaikan mengenai dampak dari hoax dan bagaimana mencegah hoax itu terjadi. Alasan memilih poster infografis sebagai media karena poster bisa menjangkau banyak audiens. Agar lebih efektif, poster harus menarik perhatian melalui bentuk dan warna. Selain itu juga harus berkesan, yaitu motif dan teks asli. Poster juga harus memiliki desain yang menarik. Selain itu, poster harus memiliki pesan atau pernyataan yang terstruktur dan jelas, dan pastinya dengan penggunaan bahasa yang baik serta mudah dimengerti oleh banyak orang. Selanjutnya, isi pesan dan struktur pesan akan disampaikan oleh saya, Sakila Farawardani. Yang pertama, isi pesan yang kami ingin sampaikan dalam poster tersebut untuk menginformasikan kepada masyarakat kalau kita harus pintar-pintar dalam menggunakan internet agar tidak terkena hoaks. Dampak dari adanya hoaks ini menimbulkan kecemasan publik dan masyarakat, sulit membedakan mana berita yang benar dan salah. Oleh karena itu, dalam poster kami, ingin menyampaikan bahwa kita tidak boleh percaya begitu saja dengan berita yang sedang beredar dan harus mencari informasi lebih tentang berita tersebut. Cek sumber berita dan budayakan membaca. Yang kedua, saya akan menjelaskan struktur pesan. Struktur pesan disusun berdasarkan urutan topik dan pokok pembahasan. Poster tersebut diawali dengan tersebarnya situs penyebaran hoaks di Indonesia mencapai angka yang sangat tinggi. Lalu pesan tersebut dilanjutkan dengan dampak yang ditimbulkan dengan adanya hoaks yang bisa menyebabkan merugikan emosi hingga finansial masyarakat. Dan pesan tersebut diakhiri dengan upaya pencegahan yang dapat kita lakukan untuk mengatasi hoaks ini. Selanjutnya, saya akan bacakan tentang format pesan dan juga tentang sumber pesan. Saya Mandalika Indonesia akan menjelaskannya. Untuk format pesan pada poster, penyampaian pesan pada poster menggunakan background dasar dengan warna krim dan juga navy pastel. Gabungan kedua warna tersebut terlihat lebih menarik dan juga tidak terlalu gelap. Teks pada judul menggunakan font Bernacle Boy dengan ukuran 42 lebih terlihat besar dan jelas sesuai dengan pembuatan judul yang seharusnya. Isi dan referensi menggunakan font Poppins dengan size 14. Penggunaan warna pada teks juga disesuaikan dengan warna background agar teks dapat dibaca dengan jelas. Terdapat 4 gambar animasi yang digunakan dan disesuaikan dengan tema pembahasan. Gabungan warna pada animasi juga terlihat jelas dan dapat dimengerti. Setiap gambar animasinya terdapat gambar handphone atau smartphone yang berarti hoax dapat tersebar melalui media elektronik seperti handphone.
Yang terakhir ada sumber pesan. Pesan yang tercantum pada poster didapat dari laman berita online. Ada 3 sumber yang kami gunakan untuk penyebaran dan cara mengatasi hoax didapat dari kominfo.co.id, sedangkan dampak dari hoax didapatkan dari laman berita kemenko.co.id. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.